Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pengajian Ahlal Musamarah fi Hikayati Auliya'il Ashrah. Kali ini kita akan melanjutkan cerita pada episode yang lalu, di mana Maulana Ishaq berhasil menyembuhkan anak Raja Blambangan, anaknya Menak Sembayu, yaitu yang bernama Skardadu. Kemudian setelah Maulana Ishaq menyembuhkan Skardadu, akhirnya beliau dinikahkan dan diberikan sesuai janji, diberikan separuh dari kekuasaan Raja Blambangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi dzati yaumin dakhala Ishaq ala Maliki Blambangan. Pada suatu hari Maulana Ishaq menghadap mertuanya, yaitu Raja Blambangan. Faqala lahu ya abati inni ji'tuka ad'uka min ibadatil ausan wattiba'i syaiton ila ibadatillahil hayyil qayyum al-muhyi al-mumit al-malik ad-dayyan. Kemudian setelah menghadap, dia langsung mengatakan, ya basa-basi lah, setelah basa-basi kira-kira ngobrol-ngobrol. Kemudian Maulana Ishaq berkata kepada Menak Sembayu, ya abati, wahai bapakku, maksudnya bapak mertua, ini ji'tuka ad'uka, bahwa saya ingin mengajak Paduka, ingin mengajak engkau Paduka min ibadatil ausan wattiba'i syaiton ila ibadatil hayyil qayyum, yaitu dari mengajak untuk berpindah dari menyembah berhala, mengikuti hawa nafsu setan, kira-kira begitu, wattiba'i syaiton, mengikuti setan, untuk menyembah Allah min ibadati ila ibadatil lahil hayyil qayyum, yang hidup, al-muhyi al-mumit, yang menghidupkan dan yang mematikan, al-malik ad-dayyan, dan pemilik semua agama. Wa qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan mengucapkan atau mengikrarkan bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mengucapkan syahadat lah. Jadi Maulana Ishaq ini mengajak mertuanya Menak Sembayu untuk memeluk Islam. Falamma sami'a kalama Maulana Ishaq taghayyar wajhuhu wa ahmar wa tanammar wa tama'ar wa salla sayfahu wa ahwa bihi. Tapi begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Maulana Ishaq, falamma sami'a kalama Maulana Ishaq taghayyar wajhuhu, wajah Menak Sembayu berubah, wa ahmar wa tanammar, memerah, wa tanammar, dan marah sekali, wa tama'ar, jadi wajahnya berubah karena dia marah, wa salla sayfahu, kemudian langsung dia menghunus pedangnya dan ditodongkan kepada Maulana Ishaq, wa ahwa bihi, jadi menghunuskan pedangnya kemudian langsung ditunjukkan kepada lehernya. Nahwa Maulana Ishaq qailan, sambil berkata, illam takhruj al-an min baini yadayya aw qatu baina hammika wa jismika al-firaq. Dia langsung mengancam, keluar sekarang juga, kamu harus keluar. Illam takhruj al-an, kalau kamu tidak keluar sekarang, min bani yadayya, dari hadapanku, dari sini, au qatu baina hammika wa jismika al-firaq, maka aku akan memisahkan kepalamu dari jasadmu. Al-firaq. Fakharaja Maulana Ishaq hariban, segera mendapatkan ancaman dari Menak Sembayu, Maulana Ishaq langsung pergi, lari ya. Wadakhola al-ghobah mutaghayyiban, kemudian dia masuk ke hutan.
Wa kanat zaujatuhu inda dzalika qad madat lihamliha sab'atu ashhur. Dan istrinya yang baru saja dinikahi, yaitu anaknya Menak Sembayu yang bernama Skardadu, itu sedang hamil. Qad madat lihamliha sab'atu ashhurin. Sedang hamil 7 bulan. Fabakat fi baitiha li firaqi zaujiha. Dia menangis karena berpisah dengan suaminya. Muhatatan bidzulumatil huzni wat tafakkur, yang diliputi oleh kesedihan, gelapnya kesedihan. Bidzulumatil huzni, dia diliputi oleh kesedihan yang dalam. Wat tafakkur, dan dia berpikir. Falam yazal Maulana Ishaq mutakhafiyan fil ghabah wal bawadi mutawahishan laisa lahu anisun illal wuhus wan nujum ad-da'adi. Jadi Maulana Ishaq ini setelah diancam, dia bersembunyi di dalam hutan. Mutakhafiyan fil ghabah wal bawadi, bersembunyi di dalam hutan, kemudian di lembah-lembah. Mutawahishan laisa lahu anisun illal wuhus wan nujum, yang tidak ada yang tahu kecuali bintang-bintang. Artinya dia bersembunyi betul lah. Dia kabur. Dia ketakutan. Maulana Ishaq ini ya secara manusiawi ketakutan, diancam oleh Maulana Ishaq. Fada'a rabbahu fi akhdi tha'rihi min maliki Belambangan. Kemudian Maulana Ishaq berdoa kepada Allah untuk menuntut balas. Fi akhdi tha'rihi min maliki Belambangan, atas kelancangan Raja Belambangan. Atas dia lancang dengan menghunuskan pedang dan mengusir Maulana Ishaq dari rumahnya, memisahkan dengan istri tercintanya, Skardadu. Fanzalallahu ala ahli Belambangan al-waba wal mautan. Kemudian Allah mendengar doa Maulana Ishaq dengan menurunkan wabah. Menurunkan, kalau sekarang itu ya semacam corona, Pak. Jadi wabah. Langsung saja min ahli al-waba min ahli Belambangan. Jadi orang-orang atau rakyat masyarakat Belambangan ini terkena wabah penyakit. Wal mautan asbah rajul minhum maridun falam yamsi illa makbudun. Jadi sampai banyak orang yang mati karena wabah ini. Dan kematiannya sangat cepat. Sebelum dia di Pulasari misalnya, dikubur, ada lagi yang mati lagi. Sebelum urus jenazah yang lain, itu mati. Jadi terkena wabah yang sangat dahsyat. Ini karena kualat, kalau bahasa kita itu karena kualat terhadap Maulana Ishaq. Raja Belambangan ini kualat terhadap Maulana Ishaq. Salah satu min aulia illah, dari wali Allah, generasi pertama ya. Karena Maulana Ishaq ini kan paman dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Dia adiknya atau saudaranya Ibrahim Asmoro atau Ibrahim As-Samarqandi, yang menikah dengan anaknya Raja Campak, Mertaninglum. Adiknya Condrowulan, yang menikah dengan Condrowulan, adiknya Mertaninglum, yang dikawin oleh Raja Brawijaya V. Jadi Maulana Ishaq ini juga termasuk wali, tetapi wali yang generasi termasuk generasi awal, karena dia senior ya. Jadi singkat cerita, karena terkena wabah, dan wabah ini, penyakit ini, kira-kira kalau sekarang itu vaksinnya belum ditemukan, obatnya itu belum ditemukan, falam yamsila baktun hatta mata minhum katsirun minar ra'iyah, sehingga banyak sekali orang yang mati, rakyat yang mati. Walam yakdir ahadun ala daf'itil kalbaliyah, dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegah, yang bisa menyembuhkan dari wabah itu. Fahazana al-malik
huznan syadidan. Sehingga Raja Belanjangan sedih sekali karena banyak rakyatnya yang meninggal. Hatta la yadzuqa at-ta'am wala yaktahila bil manam. Sehingga saking sedihnya Menak Sembayu ini tidak kurang makan atau tidak enak makan, merasa tidak enak makan, tidurnya tidak nyenyak. Faqala inna hadhihi la min syu'ubi dzalikar rajul wa syu'umi waladihi alladzi huwal an hamlun. Jadi kata Menak Sembayu, wah, pasti wabah ini gara-gara menantu saya ini. Ini pasti karena menantu saya, yaitu Maulana Ishak. Dan juga karena anak yang ada di dalam kandungannya, di kandungan anak saya ini. Lain wadu'atu ibnati la'alqayannahu fil bahri. Kemudian langsung dia mengatakan, kalau seandainya anak ini lahir, langsung saya buang ke laut. Karena dianggap sial. Dianggap pembawa sial. Menak Sembayu menganggap Maulana Ishak dan anak yang dikandung oleh anaknya, yang dikandung oleh Skardadu ini sebagai musabab, sebagai asal mula, penyebab dari wabah atau pandemi yang terjadi di daerah Blambangan. Falamma tamma hamluha wa ana awanul wad'i wada'at waladan dzakaron ka'annahu adz-dzahabul ibriz. Waduh. Fa akhadahul malik wa wada'ahu fit tabut wa amara bi ilqa'i fil bahri. Ketika masa kandungannya sudah tua dan sebentar lagi melahirkan, wada'at waladan dzakaron, kemudian Skardadu ini melahirkan seorang anak lelaki. Karena huwadzab al-ibriz, anaknya itu tampan sekali. Di sini digambarkan ka'annahu adzhab al-ibriz, seperti emas murni. Jadi wajahnya ini berkilau seperti emas murni, saking gantengnya. Ya ini kan Indo ya, percampuran antara Asia Tengah, daerah Uzbekistan gitu, Kazakhstan itu dengan Raja Blambangan Jawa. Jadi perpaduan. Ini kan bisa dibayangkan ya, mungkin saya membayangkan Maulana Ishak ini gagah, tampan dan gagah sebagai seorang yang datang dari barat. Dan anaknya Menak Sembayu yang bernama Skardadu ini, saya juga membayangkan dia cantik, karena kan sesuai cerita yang ada di sini dia cantik sekali. Ya anak seorang raja pantas lah kalau cantik. Istrinya juga kan pasti dipilih. Ya kan? Dipilih yang bibitnya bibit unggul. Kemudian setelah lahir, faqadahu al-malik wa wada'ahu fit tabut. Setelah lahir anak itu diletakkan di dalam peti. Wa amara bi ilqa'i fil bahri, dan memerintahkan untuk ditenggelamkan, untuk dihanyutkan ke laut, dibuang ke laut. Fahamalahu alma yas'udu wa yanzilu bainal amwaj mahfuzan bihifdzillahi ta'ala wa mahfufan bi'inayatihi. Sehingga terbawa tabut itu, kotak atau peti itu terbawa oleh ombak. Timbul, tenggelam, timbul, semakin ke tengah, timbul, tenggelam. Tapi apa? Mahfuzan bihifdzillahi ta'ala wa mahfufan bi'inayati. Tetapi dilindungi oleh Allah. Jadi tidak tenggelam. Air itu kebetulan tidak masuk dan menenggelamkan peti yang berisi anaknya Maulana Ishak ini.
Saya teringat jadi cerita ini seperti cerita Nabi Musa. Nabi Musa itu kan dibuang oleh ibunya, tapi bukan karena sial ya ceritanya. Kalau Nabi Isa itu kan dibuang, Nabi Isa maaf, Nabi Musa. Nabi Musa itu kan dibuang karena memang waktu itu Fir'aun membunuh seluruh anak lelaki yang ada di Mesir. Karena menurut ramalan bahwa nanti kerajaannya akan diambil alih oleh seorang lelaki, sehingga seluruh anak lelaki yang lahir itu dibunuh semuanya. Karena ibu Nabi Musa ini tidak ingin anaknya dibunuh, maka dia membuangnya ke laut, ke sungai Nil ya, kalau Nabi Musa itu ke sungai. Kemudian ditemukan justru oleh istrinya Fir'aun dan diasuh oleh Fir'aun. Jadi ada dua Musa katanya, Musa As-Samiri dengan Nabi Musa. Jadi kalau Musa As-Samiri itu Musa penyembah berhala. Nah ini ceritanya itu mirip Nabi Musa. Jadi dibuang ke laut. Wa kana dzalika min ba'di karomati ahli wilayatihi wa bainama at-tabut kadzalika idz marrat bi safinatut tijarah min ahli Gresik fara'u dzalika at-tabut. Lah ini salah satu karomahnya. Jadi wa kana dzalika min ba'di karomati ahli wilayatihi. Jadi kenapa tabut atau kotak atau peti itu tidak tenggelam dan anak yang ada di dalamnya tetap hidup, ini karena karomah. Wa bainama at-tabut kadzalika izmarat bihi safinatut tujar gitu ya. Safinatut tujar min ahli Gresik. Jadi ketika semakin ke tengah laut tabut itu, tiba-tiba ada perahu pedagang dari Gresik yang lewat, min ahli Gresik fara'au dzalika at-tabut, dan melihat ada peti yang sedang timbul tenggelam, melihat peti yang mengapung di tengah-tengah lautan. Fa'khadahu wa fatahuhu fa idzan fihi sabiyyun mauludun nuruhu yasta'u wa wajhu mithlul qamar yatalamma'u. Setelah dilihat oleh pedagang dari Gresik ini, akhirnya peti mati itu diambil. Perahu mendekat ke peti mati itu, kemudian diambil dan dilihatnya ternyata di dalamnya ada seorang anak. Sobiyun maulud nuruhu yasta'u, yang bercahaya. Wa wajhu mithlul qamar yatalamma'u, wajahnya seperti rembulan yang bersinar. Wa kana haula'it tujar yuriduna as-safar ila jazirati Bali, yang mana perahu pedagang ini hendak berdagang ke Bali. Jadi Blambangan itu kan dekat. Kalau sekarang itu kan Banyuwangi ya. Jadi dia pantai. Lah, mungkin dibuangnya itu kan ke Selat Bali itu. Selat Bali yang kebetulan ada pedagang dari Gresik hendak melakukan niaga perdagangan ke Bali. Kemudian dia menemukan dan dibuka. Akhirnya diambil. Anak itu diambil. Wa kana haula itu jar yuriduna safarila jazirati Bali fahamaluhu hatta wasalu ila Bali salimina robihin. Kemudian dia membawa sampai ke Bali, dan di sana pedagang itu mendapatkan untung besar dari perdagangannya, dari bisnisnya. Falamma qadu autarahum raja'u min Bali mustasbihina lidzalikal maulud hatta wasalu ila Tandes
Tsummarta'alu minhu falam yazalu sa'irina hatta wasulu ila Gersik. Setelah barang dagangannya habis, laku, dan kebutuhannya terpenuhi, maka mereka kembali. Roja'u min bali mustasbihina lidzalikal maulud. Dengan membawa anak itu. Hatta wasulu ila Tandes. Sehingga sampai ke daerah Tandes. Tsummartahalu minhu falam yazalu sa'irina hatta wasulu ila Gersik. Kemudian dari Tandes meneruskan perjalanan sampai ke Gersik. Fanazalu fi Mainain. Fanazalu fi Mainain hunaka. Kemudian sampai di pelabuhan Gersik ya. Wa kharaju minal bahri ilal barri. Dan keluar dari mendarat ya, dari laut, dari perjalanan laut, kemudian mendarat di sebuah pelabuhan. Tsumma salimu zalikal maulud ila imratin. Summa sallimu zalikal maulud ila imratin yuqallahu Nyai Gede. Wahia bintu Sayyid Raja Pandita. Kemudian pedagang dari Gresik ini menyerahkan anak itu kepada Nyai. Nyai Gede. Ila imratin yuqallahu Nyai Gede. Kepada seorang perempuan yang bernama Nyai Gede. Nyai Gede ini anaknya Raja Pandita. Dalam naskah lain diceritakan bahwa Nyai Gede ini siapa namanya? Saya lupa. Ya, pokoknya diserahkan oleh Nyai Gede. Nyai Gede yang masih anaknya Raja Pandita. Berarti sesungguhnya yang mengasuh Maulana Ishaq ini, anaknya Maulana Ishaq ini, kalau menurut cerita ini, adalah keponakannya sendiri. Anak dari keponakannya. Masih saudaranya sendiri. Karena Nyai Gede adalah anaknya Raja Pandita. Wahia bintu Sayyid Raja Pandita allati taqaddama dzikruha. Faqalat lahum liman hadzal maulud? Faqalu inna hadza mauludun iltaqotonahu biqurbi Maina'i Blambangan. Yatfu alal ma'i fi dakhil tabut. Kemudian Nyai Gede ini bertanya kepada pedagang yang menemukan anak ini. Anda dari mana? Anak ini dari mana? Anda dapatkan dari mana? Kemudian dia cerita bahwa anak ini saya temukan di selat, di laut yang dekat dengan pelabuhan Blambangan. Kemudian setelah saya buka, ternyata ya ini awalnya peti, di dalam peti, dirawat di dalam peti. Kemudian setelah saya buka, ternyata isinya seorang anak. Fafarihat bihi Nyai Gede farhan syadidan idh kanat lam yulad laha waladun. Nyai Gede begitu mendapatkan anak ini, Nyai Gede merasa gembira sekali, bahagia sekali. Karena dia tidak punya anak. Jadi akhirnya diasuh oleh Nyai Gede. Wasammathu biraden Paku. Kemudian Nyai Gede memberi anak ini dengan nama Raden Paku. Farabbathu ahsanat tarbiyah wa habbathu hubban syadidan. Kemudian dididik. Farabbathu ahsanat tarbiyah dengan sebaik-baik pendidikan. Wahabbatu hubban syadidan, dan dia sangat mencintai anak ini. Walakinnahu lam yartadi min ahadin minan nisa. Tetapi anak ini tidak mau menyusu kepada perempuan yang, jadi dia tidak mau nyusu gitu. Intinya ditawari susu disuruh menyusu ke beberapa perempuan, dia nggak mau. Wa inna makana yamussu usbu'ahu wa kana ala dzalika ila sab'ati ayyam. Dan dia hanya nyusunya itu lewat jarinya itu. Selama 7 hari itu anak ini nggak mau menyusu dengan perempuan-perempuan, dengan susu yang diberikan oleh perempuan-perempuan. Dia nyusu melalui
jarinya saja. Wa ba'da dzalika saqatu labanal ma'zi faqabila wa syaribahu. Kemudian setelah itu diberikan susu kambing dan dia mau. Mungkin anak ini nggak mau jadi jadi saudara rodok. Jadi kalau dalam Islam itu kan ketika ada seorang anak disusui oleh perempuan lain bukan ibunya, maka dengan sendirinya dia akan menjadi ibunya, dihukumi seperti ibunya. Jadi Raden Faku ini dia tidak mau menyusu kepada perempuan-perempuan karena mungkin ya salah satunya nggak mau itu ya. Wa ba'da dzalika saqat Sulaiman bin Ma'zi wa hadza makana min amri maulud. Dan inilah cerita dari Raden Faku. Mungkin sampai di sini dulu. Kita akan lanjut pada episode selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, Belantara Media. Dan juga tekan loncengnya agar setiap ada postingan baru, itu kita langsung dapat laporan dan bisa melihat. Karena video-video yang ada di Belantara Media ini semuanya berkualitas. Dan pengajian ini insya Allah sampai khatam. Jadi nanti ada episode kita sekarang sudah sampai episode yang kira-kira ke-8 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.